Hai anak-anak, kita sudah sampai di pelajaran 4.3. Kita akan membahas mengenai bagaimana melindungi lingkungan. Pada pelajaran ini, kita akan mengetahui benda yang membuat kita senang, sumber daya yang ada di dalam gudang kita. Gudang kita, manakah itu? Kemudian cara melindungi lingkungan kita. Kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini. Pertama, pencemaran. Nah, kalau anak-anak mendengar kata pencemaran, itu adalah sebuah kata yang negatif, tidak baik. Artinya, sesuatu yang membuat udara, air, dan tanah menjadi kotor. Kemudian kata kedua, gudang, tempat untuk menyimpan barang yang masih bisa kita gunakan. Kata ini sering kita dengar karena kemungkinan besar di rumah kita terdapat gudang. Kemudian harta karun. Harta karun adalah sesuatu yang berharga. Seperti biasa kita berlomba-lomba mencari harta karun di dalam sebuah permainan games ataupun lain sebagainya. Selanjutnya, di dunia kita ini ternyata seperti sebuah gudang yang sangat besar karena menyimpan benda-benda yang ada di dalamnya. Nah, mereka seperti harta karun bagi kita loh anak-anak. Kita memiliki berbagai jenis daratan, tumbuhan, pepohonan, hewan, serta orang-orang yang kita jumpai yang memiliki berbagai macam warna kulit, bahasa, maupun ras yang berbeda-beda. Nah, di lingkungan kita juga memiliki udara, air, tanah, batuan, pasir, bahan bakar seperti batu bara dan minyak bumi. Jadi banyak sekali ya yang terdapat dalam lingkungan kita. Sayangnya manusia itu ceroboh dalam menggunakan sumber daya alam. Maksudnya ceroboh itu tidak memperhatikan. Jadi menggunakan seenak hati. Kita telah melakukan banyak hal yang berbahaya untuk dunia di mana tempat kita tinggal. Jadi sebenarnya tidak boleh begitu ya anak-anak. Nah, air itu menjadi kotor karena aktivitas manusia. Ini dapat disebut sebagai pencemaran air. Jadi air yang kotor karena manusia kita sebut dengan pencemaran air. Kemudian udara juga menjadi kotor. Kita katakan pencemaran udara. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana orang mencemari air. Pengen tahu anak-anak? Yang pertama, misalnya kita memandikan hewan di air. Airnya sebenarnya bersih, tapi kita gunakan untuk memandikan hewan. Air itu menjadi kotor, maka terjadilah pencemaran air. Kemudian yang kedua, membuang limbah pabrik ke dalam air. Boleh tidak anak-anak? Misalnya ada pabrik, kemudian ada limbah. Limbah itu kotoran pabrik. Nah, kotoran pabrik itu dibuang. Misalnya dibuang ke laut, dibuang ke sungai. Nah, jadi air-airnya menjadi kotor. Itu juga pencemaran air. Contoh yang ketiga, misalnya kita mencuci peralatan dapur maupun pakaian yang di sungai. Nah, kita bisa tahu kalau kita mau cuci peralatan dapur atau mencuci pakaian, biasanya kita menggunakan deterjen. Sementara deterjen jika masuk ke dalam sungai itu akan mengotori sungai. Bahkan kemungkinan hewan-hewan yang terdapat di sungai akan terkena deterjen tersebut yang menjadi racun sehingga hewan-hewan tersebut mati. Jadi apakah kita boleh mencuci pakaian atau peralatan dapur di sungai? Kita tidak boleh ya anak-anak. Di bawah ini merupakan beberapa cara untuk menjaga lingkungan kita. Yang pertama, menggunakan kantong kertas untuk membawa belanjaan. Ingat ya, jadi lebih baik bagi kita untuk menggunakan kantong kertas dibanding kantong plastik. Karena kantong kertas itu lebih mudah didaur ulang. Kemudian, kita tidak memboroskan kertas. Jadi menggunakan kertas seperlunya. Dan kita juga membuang sampah di tempat sampah. Tidak sembarang membuang sampah. Menjaga kebersihan lingkungan misalnya dengan menyapu halaman kita, kemudian juga
menanam pohon sehingga semakin banyak pohon di dunia ini. Kemudian juga tidak membuang sampah di pinggir sungai. Ini merupakan cara-cara yang sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Ibu ingin agar anak-anak mengeluarkan buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa pada pelajaran selanjutnya.